diri sama orang yang dia enjoy karena dia ya udah ngalir aja. Kemana angin itu membawa ya udah. Pokoknya dia posisi itu jadi ya. enjoy karena terpaksa sebenarnya. Bisa dibilang seperti itu. Artinya mereka tuh sebenarnya tidak mengenali dirinya sendiri, tapi dia merasa ya udah lingkunganku mendukung ini. Waduh. Jadi dia membentuk habitnya itu seperti itu. Karena lingkungannya seolah-olah mendukung, dia pikir ini habitku, ini kesenanganku seperti ini. Yang nggak salah juga sih sebenarnya kayak gitu, karena ya ketika kamu memang udah benar-benar nyaman dengan pilihanmu, ya itu nggak salah sih, gitu. Ketika kamu memang pada awalnya berprinsip A, terus tiba-tiba memang karena suatu kondisi kamu memang harus berprinsip B gitu, dan kamu awalnya memang karena terpaksa terus tiba-tiba nyaman dengan keadaan kayak gitu, ya juga nggak salah sih. Karena ya itu salah satu bentuk pembentukan jati diri sebenarnya kayak gitu. Dan jangan pernah takut untuk jadi beda. Nah, no. Karena itu. Gue malah senang jadi beda, bro. Ya, setiap orang itu unik dan ya kamu harus menyadari bahwa kamu itu unik. Kamu gitu. tuh unik gitu loh. Kamu tuh bukan orang lain. Nah, ini juga nih yang salah nih. Ketika kamu udah mencari jati diri, tapi kamu masih membandingkan dirimu dengan orang lain gitu. Entah dengan teman sebayamu atau mungkin artis, pemain bola apalah gitu, yang ibaratnya orang yang famous gitu dengan umur yang sama gitu, itu udah kesalahan gitu. Karena dia bisa jadi dia memang karena ditakdirkan Tuhan seperti itu, atau mungkin dia memang punya privilege yang demikian gitu. Tapi lo juga harus sadar satu hal. Nah, iya makanya. Tapi lo juga harus sadar satu hal. Belum tentu orang yang lo anggap itu sukses atau lo anggap itu apa sih bahasanya? Ya omongnya sih suksesnya orang lain itu belum tentu semua itu kayak ekspektasimu. Benar, gitu. Karena bisa jadi gini, ketika lo misalnya gini lihat artis gitu, uangnya banyak, harta melimpah, mobil dia banyak. Secara mental kayak apa cuy? Tapi secara mentalnya seperti apa? Dia nggak tidur, dia tetap luar biasa pasti. Iya, struggling luar biasa. Lo nggak tahu kehidupan masa lalunya kayak mana. Terus yang menjadi pertanyaan, kamu udah struggle kayak dia atau belum? Nah itu. Dan bisa jadi saat ini, walaupun kita lihat dia sudah berkelimpangan harta segala macam dan kita anggap itu sukses gitu, belum tentu dari segi lain gitu. Karena gini, ada orang yang kaya secara material tapi dia hampa secara hati. Ada orang yang kaya banget secara hati tapi dia mungkin hidupnya biasa-biasa aja gitu. Nah, apakah salah ya ketika lo memilih hidup yang sederhana, yang biasa-biasa aja tapi penuh cinta gitu? Salah nggak? Nggak salah. Tapi apakah kamu salah gitu memilih hidup berkelimpangan harta tapi kosong hati? Nggak salah juga sebenarnya. Jadi itu tergantung nyamanmu kayak apa gitu. Misalnya gini, lo umur 30 bakal dikatain gitu, lo kapan nikah gitu. Umur 35 dikatain, kok nikah gak laku ya gitu. Pak lo ganteng gitu misalnya gitu. Ya bukan karena gua gak laku gitu, tapi karena gua belum mau aja ya, gitu. Karena itu kita punya pilihan gitu ya. Iya. Pilihan yang kita ambil pasti ya punya konsekuensinya masing-masing. Nah, kenapa kita ngambil pilihan itu? Ya pasti udah mempertimbangkan konsekuensinya itu. Nah, jadi konklusinya kita. Ini udah berapa lama kita ngobrol nih? Lama ini. Udah lama ya. Jadi konklusinya adalah dari lo dulu deh. Kalau dari aku yang pertama, self love itu penting. Jangan takut jadi beda, itu yang satu. Yang pertama. Terus ketika kamu punya prinsip kan itu prinsip. Tapi mendengarkan orang lain itu perlu. Tetapi kamu harus filter mana yang proper buat kamu gitu, sesuai dengan background dan mentalmu gitu. Betul. Terus yang ketiga, ketika kamu sudah mencapai titik self love-mu itu, stop compare ke orang lain. Ya. Apapun itu. Betul. Dan selalu posisikan dirimu itu di posisi orang lain, biar kamu tuh nggak judging gitu. Benar. Jadi self love itu kan bukan sekedar kita menemukan jati dirinya kita, tapi kita juga share kita yang sekarang ini kita punya value lebih gitu. Benar. Ke orang lain. Betul. Gitu. Ya jadi sama-sama positif gitulah. Kalau dari aku itu sih. Oke. Gue ya sekarang ya. Lanjut. Ketika memang gue banyak ketikanya ya, kalau misalnya awal-awal ngomongnya, gue kayaknya harus ganti deh. Gak apa-apa. Tapi self love itu memang itu sebenarnya perjalanan untuk mencari jati diri. Ketika kamu udah mencintai dirimu sendiri, lo akan benar-benar menghargai setiap proses yang kamu lakukan. Lo akan
apa ibaratnya berdamai dengan keadaan masa lalumu sesuram apapun itu. Ya. Sesuram apapun itu. Dan ketika kamu udah menemukan satu lingkungan yang tepat gitu, lo akan nyaman di situ gitu. Itu akan lebih membantumu dalam pemulihan gitu jadinya. Dan ketika kamu udah menemukan self love, kamu tidak akan pernah, ya seperti lo bilang, tidak akan pernah mengcompare dirimu dengan orang lain, tidak pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena apa? Karena bisa jadi ya dia memang udah diktadirkan kayak gitu. Kita nggak tahu nih keadaan belakang dia seperti apa, keadaan dia di belakang seperti apa. Lo menganggap diri lo ngenes saat ini gitu, menganggap diri lo susah saat ini, nggak apa-apa. Tapi yang lebih salah adalah ketika kamu udah mengatakan ini, oh iya gue kayak gini, tapi lo tidak melakukan apa-apa untuk merubah itu gitu loh. Itu akan lebih salah gitu, itu akan lebih toxic gitu. Karena toxic itu bisa berasal dari orang lain, bisa berasal dari diri sendiri gitu. Nah jadinya paling bahaya kalau udah dari diri sendiri ya. Karena apa? Kalau misalnya toksik itu udah berasal dari diri sendiri, lo akan membenarkan semua masa lalu, ibaratnya membenarkan semua kesalahan lo gitu jadinya. Nah itu akan lebih parah jadinya. Jadi ketika lo udah menemukan jati diri lo seperti apa, lo akan lebih mencintai dirimu sendiri karena setiap orang itu unik dan lo begitu berharga. Yes. Asik. Konklusinya kepanjangan pak. Keri ya. Iya. Tapi memang benar, kita sangat berharga kita. Iya. Apapun kondisinya kita. Oke. Dan next time kita akan bahas yang lain. Jadi see you tomorrow. Oke. Ini sebenarnya aku punya ada request dari temanku tuh. Apa itu? Soal toleransi. Itu nggak toleransi. Itu berat ya. Cuman itu mungkin kita harus batasi dulu toleransinya ini dalam hal apa. Ya, gitu. Kalau misalnya toleransi dalam hal pertemanan, dalam hal personal mungkin kita bisa bahas. Tapi kalau toleransinya dalam bidang kepercayaan, itu keberatan di luar dari situ ya. Di luar dari situ. Jadi toleransi itu maksudnya toleransi yang mana dulu yang kita bahas nih. Oke. Gitu ya. Itu bakal kita bahas buat bahan buat besok. Nextnya ya. Oke. Oke. See you tomorrow. Ya boleh lah, see you tomorrow.